Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang zat dan sifatnya. Nanti di dalamnya juga akan kita bahas tentang adhesi dan kohesi, kapilaritas, tegangan permukaan, dan peristiwa bejana berhubungan. Nah, yang pertama adalah tentang wujud zat dan sifatnya. Nah, ini sudah banyak terjadi di sekitar kita ya, bahwa wujud dari zat itu ada 3, pasti teman-teman sudah tahu. Yang pertama ada padat, kemudian cair, dan juga ada wujud gas. Nah, di sini ada sifat-sifat dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini sifatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita lihat dari sisi bentuknya. Zat padat itu bentuknya tetap. Kita bayangkan saja sebuah batu. Batu itu kan zat padat. Nah, bentuknya itu tetap walaupun dia itu dilempar ke atas, dilempar ke samping, dilempar ke bawah, bentuknya tetap. Batu itu kalau batunya bentuknya kotak, kubus, ya bentuknya tetap kubus itu. Kemudian zat cair. Teman-teman pernah melihat air di dalam gelas bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya itu seperti gelas. Nah, jadi zat cair itu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kalau dia diletakkan di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau diletakkan di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Kemudian yang ketiga ada zat gas. Jadi bentuknya itu sesuai dengan wadahnya. Nah, kalau kita kadang mengamati ada gelas kosong. Nah, gelas kosong itu sebenarnya terisi udara. Jadi, zat gas itu bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang selanjutnya ada volume. Volume zat padat itu tetap, karena zat padat itu tadi juga bentuknya tidak berubah-ubah ya. Selanjutnya ada zat cair. Zat cair itu volumenya juga tetap. Nah, yang berbeda di sini adalah zat gas. Zat gas itu volumenya berubah-ubah. Mengapa volumenya bisa berubah-ubah? Bentuk dan volume dari zat gas biasanya berubah-ubah karena jarak antar partikel pada zat gas itu berjauhan. Susunannya tidak teratur dan gaya tariknya sangat lemah. Hal tersebut kemudian menyebabkan partikel menjadi bisa bergerak bebas dan mampu meninggalkan kelompoknya. Selanjutnya, dari sisi pemampatan, kalau zat padat itu tidak dapat dimampatkan. Nah, kalau zat cair sulit untuk dimampatkan. Artinya masih bisa dimampatkan. Zat gas itu sangat mudah dimampatkan. Karena alasannya itu sama dengan volume yang berubah-ubah tadi. Karena jarak antar partikelnya itu saling berjauhan dan juga partikelnya bergerak bebas ke segala arah. Kemudian dari sisi massa jenis, teman-teman tahu nggak massa jenis itu apa? Massa jenis itu nanti juga akan kita bahas di sini. Nah, massa jenis itu bisa kita lihat pada batu dan juga kapas. Nah, 1 kilo batu dengan 1 kilo kapas itu berat yang mana? Nah, itu adalah contoh dari massa jenis yang nanti akan kita bahas lah pokoknya. Nah, pada zat padat umumnya itu memiliki massa jenis yang besar. Makanya zat padat itu terkesan berat gitu ya. Kemudian zat cair itu mempunyai massa jenis yang sedang. Kalau zat gas itu mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Kemudian dari sisi kemudahan mengalirnya, zat padat itu tidak mengalir. Kemudian kalau zat cair itu dapat mengalir. Zat gas juga dapat mengalir. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ciri-ciri dari partikel zat padat. Yang pertama, tersusun atas partikel-partikel yang sangat teratur. Kemudian yang kedua, mempunyai jarak antar partikel yang sangat rapi. Bisa kita lihat gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari partikel zat padat. Misalkan contohnya itu adalah batu. Batu itu karena dia itu padat, jadi partikelnya itu teratur dan juga sangat rapi dan tidak mudah goyah. Nah, yang ketiga, gaya tarik antar partikel itu sangat kuat. Yang keempat, partikel tidak dapat bergerak bebas untuk berpindah tempat. Yang kelima, mampu mempertahankan bentuk dan volumenya. Kemudian, ciri-ciri partikel zat cair. Nah, gambarnya bisa kita lihat di samping ini ya.
Jadi, partikel zat cair itu yang pertama, susunan partikelnya itu kurang teratur. Jarak antar partikel kurang rapat. Yang ketiga, partikel-partikel dapat bergerak bebas dan berpindah tempat. Walau demikian, partikel-partikel penyusunnya tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya. Sehingga zat cair selalu tetap volumenya, walau bentuknya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Selanjutnya, ciri-ciri dari partikel zat gas. Bisa dilihat gambar di samping ini bahwa jarak antar partikelnya itu sangat jauh atau berjauhan. Susunan partikel sangat tidak teratur. Gaya tarik antar partikel juga sangat lemah. Partikel-partikelnya bergerak sangat bebas dan cepat dalam wadahnya. Maka gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Nah, sekarang dari sifat zat tadi kita menuju ke perubahan wujud zat. Kita sering ya mengalami fenomena perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini perubahan wujud zat itu digolongkan menjadi 6 peristiwa. Yang pertama ada membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, yang keenam mengkristal. Nah, kalau membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh membeku apa teman-teman? Ya, contoh membeku itu adalah pada air yang dimasukkan ke dalam freezer. Maka berubah dari zat cair menjadi zat padat. Yang kedua, ada mencair. Mencair itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, contohnya pada es yang mencair. Yang ketiga, ada peristiwa menguap. Ini adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya pada air yang dididihkan. Yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Yang kelima ada menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Yang keenam ada mengkristal. Mengkristal ini juga kadang-kadang disebut sebagai menyublim. Jadi menyublim itu perubahan wujud zat dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Nah, kalau mengkristal ini bisa juga menyublim yang bagian ini kita sebut sebagai mengkristal. Jadi, mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, di sini ada gambar dari segitiga perubahan wujud zat. Nah, yang pertama ada zat cair, kemudian di sini ada zat padat, di sini ada zat gas. Nah, di sini dari zat cair menjadi zat gas itu disebut penguapan atau evaporation. Kemudian dari zat gas menjadi zat padat itu namanya sublimation atau menyublim. Dari zat padat menjadi zat cair ini namanya mencair atau melting atau liquefaction. Nah, kemudian kalau kita balik menjadi yang tanda panah merah ini, dari zat cair menjadi zat padat itu namanya freezing atau membeku atau solidification. Dari zat padat menjadi zat gas itu namanya menyublim atau sublimation. Dari zat gas menjadi zat cair itu namanya mengembun atau condensation. Nah, di sini kan kita melihat ada panah yang warna biru dan warna merah. Kalau yang warna biru adalah peristiwa yang memerlukan energi panas. Nah, sedangkan yang warna merah itu adalah peristiwa-peristiwa yang melepaskan energi panas. Nah, di sini kita bayangkan sebuah es yang membeku, yang berbentuk padat itu dipanaskan di dalam sebuah panci. Nah, es itu biasanya suhunya itu di bawah 0 derajat atau minus. Pada suhu 0 derajat, es tersebut akan mencair. Nah, setelah mencair, setelah dipanaskan terus-menerus, maka es tersebut lama-lama akan bersuhu 100 derajat. Nah, ketika tepat di 100 derajat Celcius, maka
air ini akan berubah menjadi zat gas atau di sini disebut sebagai peristiwa penguapan. Nah, di sini teman-teman melihat ya, di sini ada gambar zat cair yang warnanya biru, kemudian ada yang warnanya putih. Kalau yang warnanya biru itu kan dia menghadapnya ke atas. Kalau yang warnanya putih itu menghadapnya ke bawah. Nah, teman-teman, kalau melihat peristiwa air mendidih, pasti gelembung-gelembungnya itu kan berputar ya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, mengapa bisa demikian? Gelembung-gelembung ini, gelembung-gelembung yang berada di dasar panci, itu mengalami pemanasan dari dasar panci. Nah, tahu sendiri kan kalau udara apabila dipanaskan, itu akan mengembang. Nah, sama halnya seperti ketika kita punya sepeda. Sepeda kalau diletakkan di luar rumah, itu kadang-kadang ban sepedanya itu akan meledak karena udara yang ada di dalam ban sepeda itu terus-menerus mengembang. Pada akhirnya bannya meledak. Nah, sama halnya dengan udara yang ada di bawah panci. Udara di bawah panci ini karena dipanaskan terus-menerus maka akan mengembang. Nah, setelah mengembang, udara tersebut memiliki massa jenis yang kecil, maka udaranya akan naik ke atas. Nah, sedangkan udara yang dingin yang ada di atas itu akan menuju ke bawah, karena dia memiliki massa jenis yang lebih besar. Maka dari itu, di dalam peristiwa pemanasan air di dalam panci itu terjadi perputaran udara dari atas ke bawah, itu muter terus.